Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Ardiansyah dengan NIM 222 02197. Nama saya Ryan Senarso dengan NIM 222 02162 akan menjelaskan mengenai Basic Principle of Descriptive Statistics in Medical Research, eh, yaitu statistik deskriptif di riset medis. Statistik deskriptif merupakan tahap awal yang esensial dalam proses analisis data. Dengan memahami karakteristik dasar dari data, peneliti dapat menyusun interpretasi yang lebih akurat dan valid. Statistik deskriptif adalah cabang dari ilmu statistik yang bertujuan untuk menyajikan, meringkas, dan menggambarkan data hasil penelitian. Proses ini tidak melibatkan pengambilan kesimpulan atau generalisasi terhadap populasi. Eh, Dalam konteks penelitian medis, statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan ciri-ciri data yang dikumpulkan seperti rata usia pasien, distribusi tekanan darah, atau proporsi pasien yang merokok. Sebelum melakukan analisis statistik, penting untuk mengidentifikasi jenis data yang digunakan secara umum. Variabel dibagi menjadi dua, yaitu variabel kuantitatif dan variabel kualitatif. Variabel kuantitatif adalah variabel yang dapat diukur secara numerik, seperti berat badan atau kadar kolesterol. Variabel ini terbagi menjadi dua, yaitu continue dan discrete. Sedangkan variabel kualitatif bersifat kategorikal seperti jenis kelamin, terus status pernikahan, atau golongan darah. Variabel ini dapat berupa nominal yang tidak memiliki urutan dan ordinal yang memiliki tingkatan atau peringkat. Hmm. Lalu visualisasi data. Langkah awal untuk memahami distribusi data adalah dengan menyajikan secara visual, seperti melalui histogram atau diagram kepadatan. Visualisasi ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola distribusi data, apakah berbentuk simetris, miring ke kanan, atau miring ke kiri, serta mendeteksi keberadaan pencilan. Nah, lalu ukuran pemusatan data. Eh, Pemusatan data digunakan untuk mengetahui titik tengah dari sebaran data. Ukuran yang paling umum adalah min, modus, dan median. Mean atau rata-rata cocok digunakan untuk data simetris. Kalau median lebih stabil terhadap pencilan, sedangkan modus menunjukkan nilai yang paling sering muncul dalam dataset. Lalu ukuran penyebaran data. Selain ukuran pemusatan, peneliti juga perlu memperhatikan ukuran penyebaran data, seperti rentang, simpangan baku, varian, dan interquartile range. Simpangan baku menggambarkan sejauh mana data menyimpang dari nilai rata-rata.
Sementara itu, interquartile range digunakan untuk melihat sebaran nilai tengah data yang tidak dipengaruhi oleh pensilan. Confidence interval atau interval kepercayaan merupakan estimasi berbentuk rentang yang menunjukkan kemungkinan nilai parameter populasi berada yang ada dalam interval tersebut. Sebagai contoh, interval kepercayaan 95% menyeratkan bahwa terdapat 95% peluang bahwa nilai parameter sebenarnya berada dalam rentang yang dihitung dari sampel. Data kualitatif umumnya disajikan dalam bentuk jumlah absolut dan persentase. Penyajian ini bertujuan untuk menggambarkan proporsi masing-masing kategori dan bidang. Visualisasi data kualitatif dapat dilakukan melalui diagram batang atau diagram lingkaran, sehingga pembaca dapat memahami distribusi kategori dengan lebih mudah. Box plot atau diagram kotak garis adalah salah satu cara untuk menyajikan data kuantitatif secara ringkas dengan menampilkan nilai median, kuartil, serta nilai minimum dan maksimum. Box plot juga membantu dalam mengidentifikasi nilai-nilai pensilan atau outlier yang dapat memengaruhi validitas hasil analisis jika tidak diperhitungkan secara tepat. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa statistik deskriptif memiliki peran krusial yang sangat penting dalam menggambarkan data penelitian sebelum dilakukan pengujian statistik lebih lanjut. Pemahaman terhadap konsep-konsep dasar ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan data secara tepat, objektif, dan sesuai dengan prinsip ilmiah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.